Halo, selamat datang kembali dan kali ini di topik selanjutnya, kali ini bersama saya ya. Dan kita akan membahas Graph in Distributed System gitu. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah tipe data baru ya, yaitu graph. Nah, kenapa sih graph gitu ya? Jadi untuk problem-problem tertentu gitu akan lebih mudah diselesaikan atau dilakukan komputasi ketika data itu direpresentasikan dalam bentuk graf gitu ya. Contohnya adalah kalau kita mau menganalisis hubungan antara satu entitas dengan entitas lain gitu ya. Kalian mungkin notice ya di board detektif gitu ya. Jadi itu biasanya dia kan selalu menampilkan ada artikel, ada foto, orang, dan segala macam gitu ya, peta, apapun, dan kemudian dibikin jaringan-jaringan seperti ini gitu ya. Ini artinya adalah sang detektif ini dia ingin mengetahui koneksi antara calon tersangka dia atau atau pelaku yang diduga gitu ya atau person of interestnya terhadap hubungan kejadian-kejadian atau lokasi gitu. Jadi di sini dia akan merepresentasikan itu dan sengaja dibuat hubungan-hubungannya dalam bentuk benang-benang seperti ini gitu ya. Jadi memang di dunia nyata banyak sekali problems yang akan bisa lebih mudah diselesaikan ketika kita modelkan dalam bentuk graf gitu. Jadi ini kan bentuk graf gitu ya. Jadi graf itu apa sih? Graf itu adalah sebenarnya ya salah satu tipe data ya yang dimana data itu direpresentasikan dalam bentuk node atau entitas seperti ini gitu ya. Kemudian dengan relasi gitu. Jadi hanya ada dua itu saja gitu ya. Kita sebut node ini dalam bentuk vertex gitu ya. Kemudian ini kita sebut edge gitu ya, relasinya gitu. Jadi contohnya seperti ini adalah vertexnya, kemudian ini adalah edge-nya gitu. Jadi di sini kita fokus untuk melihat bagaimana sebuah titik atau sebuah entitas berhubungan dengan entitas lain gitu. Relasinya yang lebih penting dibanding dengan atribut yang ada di node ini gitu ya atau vertex kalau di graph gitu. Contoh-contohnya adalah finding shortest path gitu ya. Jadi di sini kalian bisa tahu juga gitu ya bahwa memang kita bisa memanfaatkan algoritma yang ada di graph itu untuk menemukan path terpendek gitu ya. Misalnya kita mau dari A dan atau ini ke B gitu ya, kita bisa cari gitu apakah lewat sini ini atau mungkin lewat ini ke sini baru ke sini gitu. Nah, kita bisa cari kemungkinan-kemungkinan di mana path atau jalur terpendek yang bisa kita ambil gitu. Contohnya itu adalah ya sudah pasti di Google Maps gitu ya. Jadi kita bisa tentukan lokasi A ke lokasi B dan kita bisa pilih jalurnya. Jalurnya itu adalah jalannya seperti itu ya. Kemudian berikutnya itu kita mengenal ada community detection gitu ya. Jadi karena graf ini memodelkan sebuah hubungan gitu ya, antara satu entitas dengan entitas lain, maka graf ini banyak dipakai di social network gitu ya. Baik itu Twitter, Instagram, apapun ya dalam bentuk sosial gitu ya. Jadi misalnya ini adalah sebuah graf yang merepresentasikan ini ya, merepresentasikan keterhubungan antara satu orang dengan orang lain atau akun dengan akun lain. Nah, community detection itu adalah sebuah algoritma yang dimana kita bisa mengcluster node-node ini ke dalam satu kelompok tertentu gitu, dimana kelompok yang dalam satu kelompok itu hubungannya lebih dekat gitu ya. Dengan kata lain ya berarti satu frekuensi mereka gitu. Jadi di sini misalnya kita bisa bagi ini ke dalam satu cluster 1 dan kemudian ini cluster 2 gitu. Contohnya seperti itu. Gunanya untuk apa ya? Tentu saja ya untuk menentukan treatment terhadap masing-masing kelompok ini gitu ya. Jadi misalnya ini kita C1 ini kita simbolkan bahwa ini adalah cluster misalnya untuk yang leftist gitu ya. Dan ini untuk right wing gitu ya. Jadi kita bisa kasih treatmentnya dan itu yang banyak dipakai di sosial media sekarang gitu ya, sehingga antara left sama right itu sangat terpecah gitu karena treatment yang diberikan ke masing-masing kelompok ini berbeda gitu ya, sangat berbeda gitu. Dan ada dilemanya juga sih yang berkaitan dengan bubble gitu ya, jadi orang itu tinggal dalam bubble-nya gitu, tapi kita nggak akan bahas itu gitu ya. Kemudian selanjutnya itu adalah PageRank, nanti kita akan lihat secara lebih detail. Dan tadi sudah saya singgung social network analysis gitu ya. Ada banyak ya. Contohnya itu tadi ya di atas ini ya, community detection, tapi yang lain juga adalah kalau kita bicara social network bukan hanya tentang
komunitasnya kita bisa menentukan di mana ininya gitu, leadernya gitu ya, atau orang-orang dengan influence tinggi gitu, dan itu bisa dikaitkan dengan difusi informasi gitu, sehingga kita bisa lihat misalnya di sini ini adalah leader atau orang penting gitu ya, dan kita bisa lihat dia banyak keterhubungan dengan entitas lain gitu misalnya. Itu adalah salah satu contoh social network analysis gitu, sehingga karena dia sebagai influence gitu, dan influence-nya dia bisa membuka jalur komunikasi ke banyak orang gitu, karena dia terhubung ke banyak orang. Jadi ketika kita mau melakukan pemasaran ya kita bisa rekrut gitu ya, atau bisa kita kerjasama dengan node yang dianggap sebagai leadernya, seperti itu. Kemudian ada juga fraud detection gitu ya. Jadi dengan memanfaatkan graph kita bisa menentukan fraud detection gitu, karena kita bisa melihat ada anomali-anomali terhadap hubungan gitu ya. Jadi biasanya kita tahu node ini tidak mungkin terhubung dengan node yang lain gitu, sehingga akhirnya kita bisa mengetahui oke, ini ada kejanggalan, ada outlier, dan kita bisa tentukan dia sebagai fraud gitu. Jadi fraud detection itu juga bisa kita selesaikan dengan pendekatan graph seperti itu. Jadi kita bisa lihat banyak ya contoh-contoh problem yang bisa direpresentasikan ataupun bisa kita lakukan pemecahan masalahnya dengan graph. Nah, di sini ya, karena kita kan nggak akan membahas tentang graph itu secara lebih detail gitu ya, kita akan membahas toolsnya gitu ya. Jadi, popular tools yang tersedia saat ini adalah listnya gitu ya. Jadi, kita mulai dari NetworkX gitu ya. Dia jalan di single machine gitu, kemudian language yang bisa kita pakai itu Python, dan dia support visualisasi gitu ya, secara natural gitu. Kemudian GPI gitu ya, single machine juga, dan dia standalone tools gitu. Jadi GPI ini dia tidak menggunakan bahasa pemrograman gitu. Jadi ini seperti tools saja gitu ya, dimana kita bisa masukkan data graph kita, kemudian kayak di sini kita bisa lakukan visualisasi data gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan dia tidak support bahasa pemrograman gitu. Jadi kita hanya bisa pakai toolsnya seperti yang sudah disediakan gitu. Kemudian di sini nanti yang akan kita bahas gitu ya, ada Spark Graph Frame sama GraphX gitu ya. Jadi ada dua tools gitu, dan ini sama-sama di lingkungan Spark gitu ya. Nah, kalian sudah tahu ya, Spark pasti dia multiple machine gitu ya. Jadi dia bisa jalan di dalam lingkungan terdistribusi. Nah, di sini ada perbedaan gitu ya. Jadi GraphX ini dia sebenarnya tidak support dengan Python gitu. Dan biasanya ya, kalau orang-orang analytics gitu ya, di komunitas analytics, kalau nggak ada Python biasanya kan nggak rame gitu ya, belum lengkap gitu, no Python no party gitu ya. Jadi akhirnya dibuat sebuah package yang namanya GraphFrames gitu ya, dan kita nanti akan lihat GraphFrames ini gitu. Jadi kita akan fokus di sini, di mana GraphFrames ini sebenarnya dia memanfaatkan data frame gitu, karena ya pakai frame di sini ya, dari namanya sudah kelihatan gitu. Sedangkan GraphX ini dia akan memakai RDD, basis pembentukannya itu adalah RDD gitu. Sedangkan GraphFrames dia basis bentukannya itu adalah data frame. Seperti itu. Jadi ini support Python gitu, sehingga di sini kita bisa lihat disk language yang disupportnya itu adalah Python, Scala, dan Java. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa untuk visualisasinya ya kita harus pakai library yang lain gitu ya. Jadi dia tidak built-in dengan tools ini gitu. Jadi kita harus pakai library lain untuk melakukan visualisasi graph yang akan dibentuk gitu. Nanti kita akan lihat ya secara lebih detail. Kemudian di sini ada Apache Giraffe gitu ya, jerapah gitu. Dan Apache Giraffe ini dia sebenarnya ini ya berdasarkan dengan Google gitu ya, toolsnya Google. Jadi kalau tidak salah ini namanya ini ya, saya lupa namanya apa, nanti mungkin bisa dilihat gitu ya, tetapi dia ini hasil bentukan dari implementasi ini ya, algoritma atau komputasi graph terdistribusi yang dimiliki oleh Google gitu, tapi dikembangkan dan diimplementasikan oleh Apache gitu ya, dan dia jalannya di multiple machine gitu ya, language-nya Java, dan tidak support visualisasi gitu. Dan Neo4j gitu ya, ini salah satu populer juga gitu ya, bahkan mungkin di kalangan kalian juga sudah familiar gitu ya. Kalau nggak salah di kelas saya sebelumnya juga sudah
sudah dibahas Neo4j gitu ya. Kalau untuk saya nggak tahu ya apakah kalian ikut juga atau enggak gitu ya, tetapi saya pernah bahas ini sebenarnya di kelas sebelumnya gitu tentang Neo4j gitu ya. Jadi di sini dia juga support multiple machine gitu ya. Dan bahasa yang disupport itu adalah Java, Python, dan ada beberapa yang lain, dan dia support visualisasi secara natural gitu. Bahkan ketika kalian create grafnya, dia otomatis mencoba memvisualisasikan gitu ya. Nah, seperti itu. Dan di sini kita akan bahas graph frames gitu ya secara lebih detail. Jadi di graph frames ini yang akan nanti kita lihat contoh penggunaannya. Jadi ini adalah package gitu ya. Jadi dia bukan built-in gitu, tapi dia package gitu. Jadi dia terpisah antara core yang ada di Spark itu sendiri gitu. Dia bukan bagian dari core-nya di Spark. Jadi dia package yang kita masukkan secara eksplisit gitu ya. Dan dia menggunakan data frame gitu. Jadi graph yang dibangun itu dia akan berdasarkan data frame. Kalian sudah pelajari sebelumnya ya. Jadi bedanya data frame dengan RDD gitu ya. Jadi di data frame itu kita bisa memanfaatkan optimasi gitu ya. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan optimasi tertentu gitu, dan kita bisa run query juga di sini. Dan di sini kita lihat bahwa dia akan memprovide fungsionalitas yang disediakan oleh GraphX gitu ya. Ini termasuk core-nya gitu ya. Dan GraphX ini kan RDD base gitu ya. Dan dia akan extend, jadi dari GraphX ini dia akan extend dengan fungsionalitas yang ada di Spark Data Frame gitu. Jadi dia akan memakai katalis sebenarnya di sini ya. Jadi di sebelumnya kita sudah belajar ini ya, optimasi dia pakai katalis gitu ya. Sehingga prosesnya bisa lebih cepat seperti itu. Jadi karena dia basisnya data frame, kita bisa memanfaatkan ini ya, kemampuan optimisasinya gitu. Dan dia akan juga menyediakan tools untuk kita running query gitu ya, dan standar graph algorithm gitu. Jadi di sini sudah disediakan algoritma graph yang secara umum gitu. Jadi kita tinggal pakai aja gitu ya. Dan di sini kita bisa juga melakukan query gitu ya. Kenapa? Karena dia pakai data frame gitu ya. Dan kita bisa melakukan search pattern dengan mudah dan dengan cepat gitu ya, yang ada di graph tentunya. Jadi contohnya adalah kita bisa menentukan vertis mana yang penting, seperti itu. Oke, jadi ini contohnya ya. Jadi kita akan melihat salah satu contoh penggunaan ini ya. Bagaimana kita membentuk graph gitu. Jadi ya pasti pertama itu adalah kita import Spark session-nya gitu, dan di sini kita import graph frames-nya, dan kemudian kita create Spark session, dan di sini kita akan buat sebuah ini ya, data frame gitu, spark.create data frame, dan kita simpan di variable v gitu ya, atau objek v gitu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa di sini kita akan menyimpan vertex gitu atau node dari graph kita. Jadi yang ini gitu ya. Node ini yang akan kita simpan. Jadi kita bisa lihat formatnya seperti ini. Jadi kita akan simpan dalam bentuk list ya. Terdiri dari tuple gitu ya. A list 34. Jadi ini terdiri dari beberapa sampai tutup list di sini, dan kemudian di sini kita definisikan headernya gitu ya. Atau kalau tabel itu ya header gitu ya. Jadi kita definisikan headernya ini gitu ya, ID, name, dan age. Jadi ID-nya F, kalau misalnya untuk tuple ini gitu ya, ID-nya F, name-nya Fanny, kemudian age-nya 36 gitu ya. Nah, ini untuk vertex-nya, kemudian kita buat list age-nya gitu. Jadi kita lihat bahwa memang yang diperlukan itu hanya dua gitu ya, vertex dan age gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat gitu. Jadi kita create data frame lagi sama seperti sebelumnya. Jadi kita list tuple age-nya dalam bentuk garis seperti ini gitu ya. Dan kita bisa lihat juga di sini di terakhirnya kita akan definisikan header untuk age-nya gitu ya. Jadi source, destination, tipe relationship-nya apa gitu. Jadi contohnya ini source-nya A, destination-nya B, tipe relationship-nya adalah friend gitu. Jadi
di sini kita bisa lihat bahwa graf yang kita bentuk itu memiliki arah gitu ya. Jadi ada panahnya di sini karena tidak ditunjukkan panah gitu ya, tapi sebenarnya graf yang kita bentuk itu memiliki panah gitu. Jadi ada source dan ada destination. Seperti itu. Kemudian setelah kita create list dari vertex dan edge-nya, dan akhirnya kita tinggal create graph-nya gitu ya. Dan di sini kita tinggal input vertex dan edge, dan kita akan buat graph G. Oke, jadi kita sudah punya objek G, yaitu adalah graph gitu. Dan setelah kita punya G di sini, akhirnya kita bisa melakukan operasi-operasi gitu. Dan di sini adalah beberapa basic query yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah kita bisa menghitung in degree-nya. In degree itu apa? Itu adalah edge masuk ke suatu node gitu. Jadi misalnya di sini saya punya node A gitu. Dan di sini yang dimaksud in degree itu adalah setiap edge yang masuk yang menuju ke A dari node yang lain, misalnya ini C, misalnya ini B gitu. Jadi kalau seperti ini maka dia in degree-nya 2 gitu. Jadi intinya adalah edge masuk gitu ya. Jadi sebelumnya kan saya sudah katakan bahwa dia akan berarah ya, memiliki arah gitu. Jadi kalau kita akan hitung berapa banyak edge yang memiliki destination A di sini. Itu yang dinamakan in degree. Jadi cukup simpel, tinggal g dot in degrees, udah. Kemudian ini kita simpan ke vertex in degrees, ke variabel ini, kemudian tinggal kita show gitu ya. Maksud saya tadi ini objeknya gitu, tinggal kita show vertex in degree-nya show, maka kita bisa lihat seperti ini gitu. Ini tadi contoh edge-nya ya, yang kita deskripsikan, definisikan gitu. Jadi kita bisa lihat ya, B di sini nilainya 2 gitu. Kita tinggal lihat aja yang sebagai source. B-nya 1, 2. Oke ya, nggak ada lagi. Jadi sudah tepat gitu ya perhitungannya ya. Oh, maksud saya tadi destination. Salah. Jadi in degree kita lihat berapa banyak edge yang memiliki destination-nya itu B gitu. Ada 2 di sini. Kemudian C juga seperti itu ya. Sehingga C juga 2 seperti itu. Jadi cukup simple gitu ya. Dan di sini kita tinggal panggil aja in degrees, langsung keluar hasilnya. Kemudian kita bisa melakukan query-query lain gitu. Dan di sini yang kita lakukan itu adalah kita ingin mengquery atau mencari tahu minimal edge gitu ya. Jadi tadi dideskripsikan bahwa di sini masing-masing node atau vertex kita itu memiliki atribut gitu. Atributnya apa? ID, name, dan edge. Gitu. Jadi masing-masing ini dia akan punya deskripsi dari 3 atribut seperti ini gitu. Kemudian di sini kita ingin tahu berapa nilai umur yang paling minimal gitu, yang paling kecil, paling mudah di data graph kita gitu. Jadi tinggal kita panggil g.vertis ya, karena memang datanya itu ada di vertis gitu ya. Kita group by ya, karena kita mau melakukan ini ya, fungsi agregasi gitu, dan fungsi agregasi yang kita pilih itu adalah min, nilai minimal gitu. Dan itu disimpan di min age, dan kita tinggal show. Muncul 29 seperti itu ya. Nah, kalau mungkin di sini kalian tidak begitu familiar ya dengan proses seperti ini gitu untuk mendapatkan minimal age-nya, ya kita bisa menggunakan query gitu. Karena sebagian besar anak IT pasti lebih familiar terhadap query SQL gitu ya. Jadi sama seperti yang sudah saya jelaskan ya di 2 minggu yang lalu kalau tidak salah gitu. Jadi ya karena ini data frame, yang pertama kita lakukan itu adalah untuk bisa dijalankan SQL query, maka kita create temporary view, kita beri nama ini, oke, dan kita tinggal select, dan from-nya kita ambil dari temporary view gitu. Jadi tinggal select min age, kemudian kita tinggal show, muncul hasilnya seperti ini gitu. Jadi relatif straightforward dan nggak perlu banyak ini ya. Nggak perlu banyak hal yang perlu kalian lakukan atau kalian definisikan gitu. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk menghitung berapa jumlah relationship follow gitu. Sebelumnya kita kembali lagi gitu ya. Sebelumnya kita bisa lihat ada beberapa tipe relationship gitu, ada friend, follow ya. Ada 2 sih di sini contohnya. Kemudian ya tinggal kita
Caranya adalah kita tinggal filter gitu ya. Jadi tinggal g.edge. Nah, karena memang yang kita hitung, yang kita cari itu ada di edge gitu. Jadi tinggal g.edge, kita filter untuk relationship yang hanya follow saja gitu. Dan kemudian akhirnya kita count gitu. Hasilnya tinggal kita print seperti ini. Nah, kita juga bisa mencari sebuah ini ya, motif gitu ya, atau sebuah apa ya, pattern tertentu gitu di graph ya, karena graph itu ya kita bisa tentukan pattern-patternnya gitu. Jadi contohnya di sini adalah kita bisa mencari sebuah relasi gitu di mana node itu timbal balik gitu. Jadi bahasa kasarnya itu adalah cintanya terbalas gitu. Jadi misalnya saya punya node A atau B gitu ya. Jadi dia punya hubungan ke sini dan ini juga punya hubungan ke sini. Jadi dia timbal balik ya. Arahnya itu tidak hanya satu arah, A menuju B atau B menuju A saja, tapi dua-duanya punya gitu. Kemudian ya kita tinggal definisikan motifnya ya. Jadi di sini objeknya g.find, kita mencoba find gitu. Jadi ini sama dengan sebelumnya gitu ya. Oh, tidak sama gitu ya. Jadi kita akan pakai find, kemudian kita deskripsikan motifnya gitu ya. Jadi motifnya itu adalah A, E itu adalah edge-nya, kemudian B, dan kemudian B, jadi lihat panahnya gitu ya, menuju ke A. Gitu. Jadi intinya adalah kita ingin mencari sebuah node A di mana A memiliki hubungan ke B, dan B memiliki hubungan ke A. Gitu. Jadi kita akan mencari itu sebenarnya. Gitu. Jadi kita akan mencari dengan motif ini. Dan kita tinggal show. Jadi hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi yang kita tampilkan itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi untuk masing-masing ini A, E, B, B, E, A gitu ya. Jadi itu kita akan diberikan nilainya seperti itu. Jadi kita bisa lihat untuk masing-masing ini kita akan diberikan nilainya. Untuk A maka kita bisa lihat ini ada C Charlie 30. Kemudian H-nya itu adalah C B follow. Dan B-nya itu adalah B Bob 36. Ini umurnya gitu ya. Kemudian untuk H2 ya. Jadi karena di sini kita akan mencari itu adalah A, B, E dan E2 gitu. Jadi kalau untuk E2 yang kita tampilkan itu adalah B, C, follow. Jadi kita bisa lihat CB dan BC. Jadi arahnya itu saling timbal balik gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa lihat datanya itu ditampilkan 2 kali gitu. Karena ya yang memenuhi kemungkinan hal ini ya dua node seperti ini gitu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya ini Bob. Kalau tadi di pertama itu A-nya itu Charlie, B-nya itu Bob, di sini adalah A-nya itu Bob, B-nya itu Charlie, seperti itu. Jadi timbal balik karena apa? Karena pada saat dia menelusuri itu adalah dia dapat A-nya dari Bob ke B dan B ke A gitu. Kemudian karena dia starting point-nya A-nya itu adalah Charlie maksud saya, maka dapat baris pertama ini. Kemudian kedua ketika dia telusuri starting point-nya B gitu ya. B ke A ke B gitu. Sehingga ini yang baris kedua. Nah, untuk menampilkan hanya satu baris saja yang unik aja gitu ya. Jadi saya nggak mau muncul. Jadi ini kan sebenarnya sama ya, hanya yang bertukar posisi A sama B-nya aja gitu. Ya sama seperti ini ya. Kalau kalian pelajari SQL gitu ya. Ketika kita melakukan Cartesian product supaya dia datanya itu tidak muncul berulang-ulang, ya kita tinggal tentukan aja gitu. Jadi contohnya di sini saya lakukan find dulu, baru terakhir saya filter gitu, sama seperti sebelumnya. Jadi dari find ini kita dapat 2, kemudian saya filter di mana A saya definisikan ID-nya itu lebih kecil dari B gitu. Jadi nilai kita akan selalu mengasumsikan bahwa A itu selalu memiliki ID lebih kecil, sehingga di sini kita akan melihat A itu menjadi Bob, B itu menjadi Charlie gitu. Kenapa? Karena ID si Charlie di sini itu C dan ID Bob itu B. Dan kita sudah definisikan pasti A lebih kecil, sehingga yang memenuhi kondisi hanya di sini gitu. Jadi ya relatif sederhana ya, kalian harusnya sudah paham juga untuk yang ini.
Nah, bagaimana kalau kita naikkan ya, untuk supaya lebih lebih sulit lagi dan tapi lebih memiliki makna, lebih memiliki implementasi gitu. Jadi misalnya saya punya skenario seperti ini gitu ya, saya ingin merekomendasikan uh, si A ini ngefollow siapa gitu ya. Jadi salah satu cara sederhana itu adalah kita lihat mutual friends-nya gitu ya. Jadi kalau kalian biasa main di Facebook ya seperti itu gitu ya, biasa direkomendasikan mutual friends. Jadi kita bisa lihat di sini tidak mutual friends ya, mutual follow gitu ya. A follow B dan B ini memfollow C, tetapi A tidak follow C, tidak memiliki hubungan dengan C gitu. Sehingga kita bisa asumsikan karena si A follow B dan B follow C, ada kemungkinan A akan senang berhubungan atau memiliki relationship dengan C gitu, sehingga A ke C gitu, sehingga itu yang akhirnya kita rekomendasikan ke A untuk akun atau user C, seperti itu ya. Jadi itu contoh implementasinya gitu, sehingga kita akan mencari A yang memiliki hubungan dengan B, dalam hal ini follow gitu ya, kemudian B follow C, tetapi A belum memiliki hubungan ke C. Tapi kalau misalnya dia sudah punya, ya untuk apa kita rekomendasikan gitu, dia sudah punya hubungan gitu ya, sudah follow A, sudah follow C, seperti itu. Dan akhirnya di sini ya tinggal kita sama seperti tadi, find, kita tentukan gitu ya. Nah di sini ya pasti A follow B. Jadi perhatikan di sini kita tidak kasih ini ya, huruf lah kalau untuk bahasa mudahnya gitu. Di sini kita tidak kasih sebuah atribut gitu, sehingga yang ditampilkan adalah kita hanya murni menampilkan ininya, vertexnya atau node-nya. Karena edge-nya sama sekali kita tidak kasih dia dalam bentuk atribut seperti itu ya, sehingga nanti kita lihat tidak akan ditampilkan edge-nya di sini. Jadi seperti itu bisa gitu ya, sehingga A, tapi kita akan definisikan bahwa yang penting dia punya hubungan gitu. A memiliki hubungan dengan B gitu, dari A menuju ke B, kemudian dari B menuju ke C, ya sama seperti ini ya, A menuju B, B menuju ke C, dibatasi oleh titik koma gitu ya. Dan di sini A menuju C, tetapi kita kasih simbol negasi gitu, berarti tidak ada hubungan antara A ke C, seperti itu. Jadi kita akan dapat ini. Kemudian kita tinggal filter gitu ya, bahwa ID A.id ini tidak sama dengan C.id ini. Ini artinya apa? Ketika kita melakukan pencarian ini gitu, ada kemungkinan bahwa ID A dan ID C itu sama sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi misalnya A menuju B, A follow B gitu ya, dan B follow A, tetapi A tidak follow dirinya sendiri. Ya itu kan masuk ya. Jadi contohnya seperti ini gitu. A, B gitu. Karena kita kan menelusuri semua kemungkinan seperti itu ya. Jadi misalnya A dan B ini memiliki hubungan timbal balik. A follow B, kemudian B follow A, tetapi A di sini ya tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi ini akan masuk ke dalam hasil pencarian kita gitu, find kita akan masuk gitu. Karena apa? Karena kita simpan A di sini, kita simpan dua kali, satu kita simpan ke result set untuk A di sini, kemudian satu untuk ke C. Jadi dia akan masuk ke dalam dua result set kita gitu, dua atribut result set yang akan kita temukan. Sehingga dari hasil ini ya kita perlu filter lagi ya, sama seperti sebelumnya, bahwa dari result set kita antara A sama C itu tidak boleh ID-nya sama, harus berbeda gitu, harus antara A dan B itu berbeda, jadi dua orang berbeda, sehingga akhirnya kita mendapatkan hasil yang lebih sesuai, lebih bermakna, sesuai dengan skenario kita. Jadi kita bisa lihat ya, tinggal kita buat seperti ini aja gitu ya. Jadi akhirnya kita dapat seperti ini. Jadi kita akan dapat rekomendasi gitu untuk si A. Jadi misalnya Esther di sini kemungkinan dia bisa follow Charlie dan Alice, kemudian Alice di sini kita bisa follow Fanny dan Charlie, kemudian kita bisa lihat oke, nggak ada lagi ya. Ya contoh, ya kalian bisa tebak sendirilah. Jadi kita akan dapat hubungan-hubungan A, B, C gitu. Jadi yang kita tampilkan memang sesuai dengan di sini ya,
define ini yang kita deskripsikan ya patternnya seperti ini gitu. Jadi yang kita dapatkan adalah A, B, dan C. Oke, kemudian selanjutnya ya, kita akan melihat BFS gitu. Jadi kalian harusnya sudah familiar dengan BFS, bagaimana dia mencari secara dalam, ini bukan dalam, lebar dulu ya. Jadi dia akan membangun dalam bentuk lebar, tidak seperti DFS yang dia mencari sampai ke dalam dulu gitu, baru selanjutnya. Nah, itu BFS kita tinggal panggil seperti ini aja ya, .bfs gitu. Dan di sini kita akan mencari gitu ya, namanya itu Esther. Oke, dan kita akan cari dari Esther untuk user yang age-nya itu lebih kecil dari 32. Seperti itu ya. Jadi kita akan mencari ini ya, kita akan mencari age-nya seperti itu ya, dimana dia akan berasal dari ini, node dengan ini ya, namanya Esther, kemudian kita cari ujungnya itu adalah age-nya itu lebih kecil dari 32. Seperti itu. Sehingga dari BFS ini kita bisa dapat seperti ini gitu. Jadi from-nya itu adalah ya ini ya, node dengan nama Esther. Kemudian to-nya itu adalah kita akan dapat node dengan lebih kecil dari 32. Contohnya di sini adalah David gitu ya. Jadi David ini 29 lebih kecil dari 32, dan age-nya itu adalah ini E ke D, tipe relasinya itu adalah friend. Seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan BFS. Kemudian kita bisa memanfaatkan untuk community detection gitu, dan di sini tapi sayangnya tidak ditampilkan hasilnya seperti apa. Jadi di sini contohnya adalah kita pakai label propagation di mana iterasinya kita batasi 5. Kemudian di sini kita bisa menghitung triangle gitu, bentuk segitiga gitu. Contohnya di sini yang dibentuk ketika di count ya 1 gitu ya. Hanya ini gitu. Jadi ini juga bisa g.triangleCount. Jadi ini akan sangat bermanfaat untuk ini ya, beberapa algoritma perlu untuk melihat berapa triangle yang ada di neckboardnya. Itu untuk menentukan seberapa dalam dia dalam core sebuah komunitas seperti itu. Tapi kita nggak akan bahas itu. Tapi yang patut kalian tahu bahwa memang kita bisa hitung triangle yang ada di graph tertentu. Kemudian PageRank ini nanti kita akan bahas di video berikutnya gitu ya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana memanfaatkan PageRank untuk menentukan urutan pencarian gitu. Ini dipopulerkan atau dikembangkan oleh Google pertama kali ya, untuk menentukan yang mana yang masuk ke halaman pertama, yang mana masuk ke halaman kedua, dan selanjutnya. Jadi di sini kita tinggal panggil PageRank, kita tentukan parameternya, reset probability, dan total 0,01 seperti itu. Jadi ini adalah overview singkat mengenai penggunaan Spark Graph Frames gitu, dan juga overview mengenai ini graph di distributed computing gitu ya, atau di dalam sistem terdistribusi gitu. Jadi seperti ini gambaran singkatnya. Kalian harapannya adalah kalian sudah lebih paham, lebih familiar terhadap bagaimana memanfaatkan graph dan segala macam algoritmanya di lingkungan terdistribusi. Itu contoh yang kita pakai di sini adalah graph frames. Dan selanjutnya kita akan lihat salah satu algoritma yang umum, yang salah satu revolusioner juga di graph, yaitu adalah PageRank. Sampai ketemu di video berikutnya.